Gugusan hari-hari indah bersamamu, Kamalia. Ku berharap mendapat di hati ini. Dengan amat menyesal, kami harus mengatakan bahwa negara Malaysia sebenarnya tidak memiliki identitas yang jelas dan kuat. Hal itu terjadi karena Malaysia sebenarnya sebuah negara bangsa yang gagal. Dan persoalan ini sudah disampaikan oleh seorang penulis Malaysia, Rustam Sani, yang ikut menggagas wawasan 2020 Malaysia, sebuah konsep kebangsaan di era Mahathir Mohamad yang juga telah kandas. Jadi Malaysia bukanlah negara bangsa, melainkan hanyalah sebuah negara yang dihuni oleh sejumlah bangsa seperti Melayu, Cina, India, dan rakyat Sabah Sarawak yang saling bersaing dan bertikai hampir setiap hari. Masing-masing bangsa atau kaum di Malaysia memiliki budaya dan bahasa sendiri. Begitu pula kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia mengembangkan konsep Melayu Islam. Semua suku dan bahkan ras bisa menjadi Melayu, asalkan beragama Islam. Konsep Melayu versi Malaysia yang sangat menyesatkan ini bahkan diperluas ke Nusantara dengan dongeng alam Melayu dan Mahawangsa Melayu. Kaum Melayu Malaysia juga mati-matian mempertahankan bahasa Melayu, bahkan dengan mengklaim bahasa Indonesia, agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat dan besar. Dengan segala cara pula mereka mengklaim budaya Indonesia, biar tampak bertamadun. Tapi upaya membesarkan bangsa dan budaya Melayu versi Malaysia itu tampaknya akan gagal total. Tamadun Melayu zaman dulu mungkin ada. Tapi mana ada budaya Melayu Malaysia di era modern sekarang? Mana ada musik Melayu Malaysia yang modern? Mana ada drama atau film modern Melayu Malaysia? Mana ada bahasa Melayu yang baku dan modern di Malaysia? Kalau budaya Indonesia modern jelas sekali ada, dan semakin berkembang. Bahasa Indonesia pun semakin mendunia. Jadi, kaum Melayu Malaysia gagal membentuk bangsa Malaysia. Dan mereka juga akan gagal total membesarkan bangsa dan budaya Melayu. Tanpa adanya bahasa Melayu yang hebat, bangsa Melayu tidak ada apa-apanya. Dongeng alam Melayu pun selamanya jadi dongeng dan ilusi, karena kaum Melayu Malaysia gagal merampok bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Melayu Malaysia telah gagal, budaya Melayu modern pun tidak berkembang di Malaysia. Kita ambil satu contoh saja, yakni musik dan lagu. Lagu pop Melayu kini tenggelam dan digempur oleh lagu-lagu pop dan dangdut dari Indonesia. Lagu lama Indonesia bahkan masih digemari di Malaysia. Kalau tidak percaya, marilah kita simak video berikut ini. Saya Tuan Pengarah tadi suruh menyanyi lagu. Kamelia. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Kamalia. Bangkitkan kembali rinduku mengajakku ke sana. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu, Kamalia. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Tiba-tiba. Lagu yang dinyanyikan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi tadi adalah lagu ciptaan Ebit G.Ade, penyanyi legendaris Indonesia yang melambung pada tahun 70 dan 80-an. Politikus Malaysia itu memang suka bernyanyi. Baru-baru ini, ia bahkan berkaraoke hingga lewat tengah malam, sehingga menimbulkan kontroversi. Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor mendakwa terdapat pihak yang tidak senang apabila namanya popular di media sosial khususnya TikTok. Sanusi berkata demikian mengulas kritikan di media sosial kerana menyanyi secara langsung dengan seorang wanita pada waktu lewat malam di TikTok.
Mengulas lanjut, Sanusi berkata pemilik akaun TikTok tersebut yang merupakan seorang wanita telah lama mengendalikan segmen tersebut dan dia dijemput sebagai tetamu mengikut masa ditetapkan. Memetik laporan Sinar Harian, Sanusi menjelaskan siaran langsung biasanya akan diadakan pada lewat malam untuk menarik pengikut dan pendengar. Jelasnya lagi, dia hanya menyanyi berseorangan dan bukan berduet dengan wanita tersebut, malah ditemani isteri serta anak sulung sepanjang sesi tersebut. Justru itu, Sanusi menyifatkan netizen pro kerajaan sengaja mencetuskan isu remeh berkaitan dirinya bagi menutup isu yang lebih besar. Ada komen yang mungkin marah. Marah sampai ke peringkat menganggap bahawa apa yang dilakukan ini macam dosa besar. Tak patut seorang pemimpin buat begitu. Dan ada yang dihantar kepada saya tu dalam bentuk apa? Kami diminta untuk bermunajat, kami diminta untuk qiyamul lail, kami diminta untuk berzikir, berwirid. Tapi pemimpin berkaraoke. Kembali ke lagu yang dinyanyikan oleh Sanusi tadi. Sekali lagi, lagu Camellia tersebut adalah karya Ebit G.A.D yang dirilis pada tahun 1979. Lagu itu dimuat dalam album Camellia 2. Jadi judul lagu tersebut sekaligus dijadikan judul album. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Camellia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Nah, setahun kemudian lagu Ebit itu dinyanyikan ulang oleh grup Sweet Charity Malaysia dengan irama slow rock. Itulah yang menyebabkan lagu Camellia amat terkenal di Malaysia hingga sekarang. 16 tahun yang lalu, lagu ini ditulis oleh Ebit G.A.D. Tapi masih ada orang yang tidak tahu. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Camellia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Itulah salah satu contoh bagaimana lagu pop Indonesia mempengaruhi Malaysia sejak dulu. Musik memang universal, tapi musik dan lagu sebenarnya selalu mendapat sentuhan lokal. Yang menulis lagu adalah orang Indonesia, yang mula-mula menyanyikan adalah orang Indonesia. Yang memainkan alat musik adalah orang Indonesia dari suku manapun. Itu sebabnya, lagu karya orang Indonesia kemudian menjadi khas lagu pop Indonesia. Tak hanya dipengaruhi oleh musik pop Indonesia, Malaysia juga selalu diserbu oleh musik-musik dangdut Indonesia. Musik dangdut maupun pop Indonesia biasa dimainkan pula oleh pengamen jalanan Kuala Lumpur, seperti dalam video berikut ini. Ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Mencintaimu, ku berharap mendapat hati di hati ini. Hanya ada kamu. Kondoku melayang, tekel kenan, tangisan-tangisan. Lukan, tekel-tekel. Rasa semua tinggal dolanan,
Kau mencintaimu, kau yang aku selalu. Engkau besarnya cintaku dipersembahkan untukmu kepadamu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Jika kita menggabung sayang, pada malam tiada. To Malaysia, hello, nice to meet you. Where you from? Germany. Germany. Welcome on vacation. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati. Tentu saja, Malaysia tampak semakin bingung mencari identitas. Karena negara ini terkesan hanya menampung berbagai jenis lagu dari berbagai negara. Orang Cina lebih suka lagu Mandarin, orang India tentu saja suka lagu dan drama India. Nah, kaum yang menamakan dirinya sebagai Melayu Malaysia, mereka rupanya suka lagu Indonesia. Besarnya pengaruh musik Indonesia itulah yang menyebabkan konser para penyanyi Indonesia di Malaysia selalu dibanjiri oleh penonton. Band-band Indonesia seperti Dewa 19, Noah, dan penyanyi seperti Rosa serta penyanyi baru seperti Rizky Febian dan Mahalini amat populer di Malaysia. Penggemar lagu Indonesia di Malaysia memang melimpah ruah, dan musik pop Melayu Malaysia sendiri tampaknya kian tenggelam. Nah, dalam tangga lagu Spotify Malaysia saat ini, urutan pertama malah diduduki oleh penyanyi Indonesia Nadif Basalamah dengan lagu Penjaga Hati. Cukup banyak lagu baru Indonesia yang lain yang juga digemari di Malaysia, misalnya lagu Tak Segampang Itu yang dinyanyikan Anggi Marito. Penyanyi baru yang lain seperti Ghea Indrawari dan Mahalini pun amat disukai di Malaysia. Di era media sosial sekarang, semakin mudah lagu-lagu Indonesia menjajah Malaysia. Selain adanya pengaruh lagu Barat, Korea dan Jepang, beginilah yang terjadi di Malaysia. Kaum Cina di Malaysia cenderung melirik lagu Mandarin, kaum India akan suka lagu India. Adapun kaum Melayu Malaysia sesungguhnya menggemari lagu Indonesia. Ini belum lagi bicara mengenai pengaruh sinetron Indonesia. Jadi, sekali lagi pertanyaannya, mana ada budaya Melayu Malaysia yang modern? Mana pula ada bahasa Melayu Malaysia yang hebat? Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.